Seseorang mengirim surat padaku. Isinya memintaku datang ke desa terpencil. Masalahnya, pengirimnya sudah mati 3 tahun lalu. Dan sejak aku ke sana, aku tak bisa berhenti menangis. Bayu bukan lagi seorang penari. Sudah hampir 5 tahun ia meninggalkan panggung dan kehidupan seni tradisi. Kini hidupnya lebih sederhana. Ia bekerja sebagai penata panggung untuk pertunjukan budaya. Bukan pekerjaan yang istimewa, tetapi cukup untuk hidup. Suatu hari, Bayu menerima sepucuk surat. Tulisannya rapi dan kuno, tidak ada cap pos, hanya sebuah nama dan alamat tertulis di pojok kanan atas. Mbah Karta, Desa Wening, Kabupaten Tulungagung. Isinya singkat, mohon bantu perbaiki panggung kayu di tengah alas sebelum malam 1 suro. Kehadiranmu penting, Bayu menggarniet. Ia tidak mengenal siapapun bernama Mbah Karta. Tapi surat itu menyebutkan detail pekerjaannya dengan sangat tepat. Bahkan menyebut alat-alat yang biasa ia gunakan. Rasa penasaran membawanya pergi. Ia naik bus ke Tulungagung, lalu menyewa ojek motor ke arah selatan. Namun sopir ojek menolak mengantar hingga ke desa. Katanya jalan itu sudah jarang dilalui, tidak ada sinyal, dan terlalu sepi. Bayu harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati jalan setapak. Akhirnya desa Wening muncul di balik kabut tipis. Rumah-rumah kayu berjajar rapi. Tidak ada suara binatang, tidak ada anak kecil bermain. Hanya tatapan warga yang mengintip dari balik jendela dengan wajah kaku. Seorang lelaki tua menghampirinya. Wajahnya keriput, rambutnya putih dan disanggul ke belakang. Ia memperkenalkan diri dengan suara pelan. Saya Pak Wiryo. Sekarang saya yang ngurusi desa. Bayu bertanya tentang panggung dan Mbah Karta. Tapi Pak Wiryo terdiam cukup lama, lalu berkata dengan nada berat. Mbah Karta sudah wafat 3 tahun lalu, Mas. Kalau panjenengan beneran diundang, berarti bukan kami yang minta. Bayu tertawa kecil. Ia mengira itu hanya guyonan orang desa. Tapi malam itu, saat ia membuka kembali surat undangan dari dalam tasnya, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kertas itu sudah berubah warna, kusam dan rapuh, seperti sudah berumur puluhan tahun. Keesokan paginya, Bayu berjalan keliling desa. Ia mencari tahu lebih banyak tentang panggung kayu yang disebut dalam surat. Tapi setiap kali ia menanyakan soal itu, warga hanya diam. Beberapa langsung menutup pintu. Yang lain pura-pura tidak mendengar. Bayu mulai merasa tidak disukai, tapi rasa penasarannya belum padam. Ia kembali ke rumah singgah dan memeriksa ulang isi surat. Di balik amplop, ia menemukan goresan kecil, peta sederhana yang menunjukkan jalur dari desa ke arah selatan. Jalur itu menuju ke dalam hutan. Sore harinya Bayu berangkat sendiri. Ia menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui. Ranting dan dedaunan kering berserakan. Udara makin lembab. Langit mulai gelap. Tiba-tiba, seseorang muncul di depannya. Seorang anak kecil laki-laki berdiri diam di tengah jalan. Bajunya lusuh. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut. Bayu menyapanya, tapi anak itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk lurus ke satu arah, lalu berbalik dan berlari ke semak-semak. Bayu mengikuti arah yang ditunjukkan. Tidak lama kemudian, ia tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon besar. Di tengahnya berdiri panggung kayu tua. Sebagian lantainya sudah rapuh, tapi bentuknya masih utuh. Di atas panggung tergeletak seperangkat gamelan. Debu menutupi seluruh permukaan logamnya. Bayu naik perlahan ke atas panggung. Kakinya menginjak lantai dengan hati-hati. Ia menyentuh gong besar yang tergantung di sisi kiri. Logamnya dingin. Saat ia menyeka debunya, tiba-tiba gong itu berbunyi. Suara dentingnya nyaring dan panjang. Disusul bunyi bonang dan kenong yang ikut bergetar sendiri. Tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa. Bayu terpaku. Gamelan itu bermain sendiri. Irama perlahan membentuk pola, seperti suara pengiring tarian. Tapi tidak ada penari, tidak ada manusia lain di situ. Ia mundur perlahan dan turun. Dory Peck, tapi suasana makin aneh. Langit yang tadinya gelap, kini benar-benar hitam. Hutan menjadi sunyi. Hanya gamelan yang terus berbunyi. Bayu berlari keluar dari hutan. Nafasnya terengah, tapi saat ia sampai kembali ke desa, jam tangannya menunjukkan waktu yang aneh. Pukul dini hari. Padahal ia merasa baru 1 jam di dalam hutan. Ia kembali ke rumah singgah dengan tubuh gemetar. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia membuka rekaman dari kamera kecil yang terpasang di saku bajunya. Rekaman itu menunjukkan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sesaat.
terdapat sosok dirinya berdiri di atas panggung, menari dengan gerakan lambat seperti penari topeng. Tapi ia tidak ingat pernah menari. Bayu tidak bisa tidur malam itu. Rekaman yang ia lihat terus berputar di kepalanya. Dirinya menari di atas panggung. Tubuhnya bergerak perlahan mengikuti irama gamelan. Tapi wajahnya tidak terlihat jelas, seolah diselimuti kabut. Paginya Bayu mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah efek kelelahan. Ia berusaha tenang, tapi saat membuka koper peralatan kerjanya, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bawa. Sebuah topeng, warnanya putih kusam, berbahan kayu, bentuknya halus tapi menyeramkan. Tidak ada ekspresi, hanya dua lubang mata yang gelap dan dalam, seolah sedang menatap balik ke arahnya. Bayu bertanya pada warga desa apakah ada yang meninggalkan topeng itu. Tidak ada yang mengaku. Bahkan saat ia menunjukkan topeng itu ke Pak Wiryo, orang tua itu langsung mundur beberapa langkah. Pak Wiryo, Paikra Pelen. Topeng itu mirip dengan yang dipakai penari terakhir dari keraton lama. Penari itu dihukum mati karena dianggap membawa kutukan. Tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Hanya topengnya yang tersisa. Bayu mulai merasa ada yang salah. Sejak pagi ia juga merasakan sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Kakinya terasa berat, tangannya sering bergerak sendiri, seolah ada yang menarik dari dalam. Malam harinya ia kembali mengalami gangguan. Saat tengah malam ia terbangun dan mendapati dirinya berdiri di depan kaca. Ia sedang menari, pelan dan anggun, tapi tidak bisa berhenti. Kepalanya miring, tengget, kirinya terangkat ke atas, seperti ada yang mengatur gerakannya. Ia menjatuhkan diri ke lantai, tapi tubuhnya terus bergerak. Meski gemetar dan menangis, ia tidak bisa melawan. Keesokan paginya ia bangun di tempat tidur. Tubuhnya lelah, tapi kaca di dalam kamar retak. Dan di ujung tempat tidurnya ada jejak lumpur kecil. Bekas kaki seseorang atau sesuatu. Bayu mengambil topeng itu dan mencoba membakarnya. Tapi api tidak mempan. Topeng itu hanya menghitam sebentar, lalu kembali seperti semula. Saat ia meninggalkannya di luar, dan kembali 5 menit kemudian, topeng itu sudah kembali ke dalam kamarnya. Kali ini dengan bercak merah di bagian dagu, darah segar. Bayu mulai mencari jawaban. Ia pergi ke kota dan mendatangi perpustakaan budaya. Di sana ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Salah satu buku tua menyebutkan nama penari istana terakhir yang menghilang secara misterius. Nama itu tertulis jelas di bagian bawah foto hitam putih yang buram. Seorang perempuan memakai topeng putih. Di sebelahnya berdiri seseorang yang tidak asing. Bayu, dirinya sendiri. Tapi dengan pakaian dari zaman kolonial, Bayu tidak bisa menjelaskan apa yang ia lihat di foto tua itu. Ia berdiri di samping penari topeng dengan pakaian dari zaman kolonial. Padahal ia baru lahir puluhan tahun setelah foto itu diambil. Tapi wajah itu tidak bisa dibantah. Itu dirinya. Ia kembali ke desa Wening dengan kepala penuh pertanyaan. Kali ini ia tidak mencari warga. Ia langsung menuju hutan, menuju panggung kayu, tempat segalanya bermula. Hutan terasa berbeda. Udara lebih berat. Langkah kakinya terasa semakin jauh, meskipun jalurnya sama. Ia harus membuka jalan di antara ilalang yang sebelumnya tidak ada. Sampai akhirnya, ia tiba di panggung tua. Bayu naik ke atas dan mulai memeriksa alat gamelan satu persatu. Semua masih utuh. Ia mengetuk satu kenong dengan jari. Tidak berbunyi. Tapi saat ia mendekati gong besar di sisi kiri, ia merasakan ada sesuatu di baliknya. Dengan susah payah, ia mendorong gong itu ke samping. Di belakangnya tersembunyi sebuah panel kayu yang bisa dilepas. Ia menariknya keluar. Di dalam ruang sempit itu tersimpan sebuah cermin tua. Bingkainya dari kayu jati gelap, permukaannya kusam. Tapi bayangan yang muncul bukanlah bayangannya sendiri. Bayu melihat kerumunan penari. Mereka semua memakai topeng putih, menari dalam lingkaran. Di tengahnya berdiri seseorang dengan topeng yang berbeda, hitam, dengan guratan merah seperti darah. Cermin itu bukan cermin biasa. Cermin itu adalah jendela, mengarah ke tempat lain. Bayu mencoba menyentuh permukaannya, tapi kulit tangannya terasa seperti tersedot masuk. Ia menarik kembali tangannya dan jatuh terduduk. Tiba-tiba suara gamelan terdengar, tapi kali ini bukan dari alat di panggung. Suaranya datang dari bawah tanah, dari dalam bumi. Bayu mundur, tapi tanah di sekitar panggung mulai bergetar. Retakan kecil muncul di bawah panggung. Dari sela-sela kayu muncul asap putih tipis. Bayu mendengar suara perempuan berbisik dalam bahasa Jawa kuno. Suara itu mengucapkan kalimat berulang-ulang.
Buka gerbangnya, buka gerbangnya. Bayu berlari turun, tapi saat ia menoleh ke belakang, ia melihat dirinya sendiri berdiri di atas panggung. Bukan bayangan, tapi tubuh yang persis dirinya. Wajahnya tidak terlihat, tapi gerakannya sama. Tubuh itu mulai menari, mengikuti suara gamelan yang terus mengalun, seolah ia sedang menggantikan posisi penari utama. Bayu sadar, tubuhnya sendiri kini tidak bisa digerakkan. Ia masih melihat, masih berpikir, tapi tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak. Ia terjebak di luar tubuhnya sendiri. Bayu tidak lagi mengendalikan tubuhnya. Ia hanya menjadi penonton, terjebak di dalam pikirannya sendiri, menyaksikan tubuhnya menari mengikuti irama gamelan dari bawah tanah. Topeng putih itu kini menempel di wajahnya. Ia tidak bisa melepasnya, tidak bisa menjerit, tapi bisa merasakan setiap gerakan yang dilakukan tubuhnya, seperti sedang disetir oleh sesuatu dari masa lalu. Hari-hari berlalu, atau mungkin hanya beberapa jam. Ia tidak tahu. Tidak ada siang, tidak ada malam, hanya panggung, hutan, dan suara gamelan yang terus berbunyi, sampai suatu malam panggung itu dikelilingi kabut, dan dari balik pepohonan muncul sosok-sosok lain. Mereka semua memakai topeng. Wujudnya berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang bungkuk, tapi semuanya menari. Bayu ingin lari, tapi tidak bisa. Tubuhnya ikut masuk ke dalam lingkaran, menari bersama mereka. Satu persatu para penari lama dari masa lalu muncul. Penari keraton, penari rakyat, bahkan anak kecil yang pernah ia temui. Di hutan, mereka menari seperti dalam sebuah upacara pemanggilan. Semakin lama iramanya semakin cepat. Gamelan berdentang keras, tanah bergetar, kabut berubah menjadi darah, dan di tengah lingkaran muncul sosok terakhir, penari utama dengan topeng hitam dan sorot mata merah membara. Ia berjalan perlahan mendekati Bayu. Tangan kanannya memegang sebilah keris kecil, tangan kirinya menunjuk ke arah Bayu, seolah berkata bahwa kini gilirannya telah tiba. Tapi di saat yang sama, kilatan cahaya muncul. Sebuah suara keras memecah udara. Seorang perempuan tua berdiri di tepi panggung, membaca mantra sambil menancapkan tongkat kayu ke tanah. Itu adalah Nini Raras, satu-satunya penjaga gerbang arwah. Ia datang untuk menutup portal itu. Menggema, tubuh para penari mulai gemetar. Topeng-topeng mereka retak, gamelan berhenti berbunyi. Sosok Bayu yang dikendalikan mulai menggeliat. Ia merasa kendali tubuhnya kembali. Dengan sisa tenaga, ia mencabut topeng dari wajahnya dan melemparkannya ke dalam api yang muncul dari tanah retak. Topeng itu terbakar, menjerit seperti makhluk hidup. Asapnya naik ke langit dan menghilang. Panggung hancur, pohon-pohon tumbang, dan semua penari lenyap. Bayu pingsan. Saat ia bangun, ia sudah berada di rumah singgah. Tubuhnya lemas, tapi ia sadar sepenuhnya. Panggung di hutan sudah menghilang. Sepi, tidak pernah ada. Hari itu juga ia meninggalkan desa Wenung. Tidak pernah kembali. Tapi kadang saat tidur ia masih mendengar suara gamelan. Samar-samar, seperti memanggil, seperti mengingatkan bahwa penari terakhir belum benar-benar pergi.